Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Pak Basarah. Ini sudah ada jaminan dari Ketua MPR RI tadi bahwa pelantikan pasti berlangsung. Tapi kan untuk melangsungkan pelantikan agar sah menurut aturan main itu semua harus memenuhi quorum. Agar quorum terpenuhi, para rekan-rekan Anda yang ada di kamar sebelah DPR ataupun DPD itu kan harus semua hadir. Jaminannya apa? Ya, memang di dalam tata tertib MPR diatur tentang jenis-jenis persidangan. Persidangan paripurna MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih diatur harus memenuhi quorum 50% plus 1. Ya, berbeda dengan sidang paripurna MPR untuk merubah undang-undang dasar, dia harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Kalau sidang paripurna MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di tengah jalan, dia harus dihadiri 3/4. Tapi di luar agenda sidang paripurna dua hal tersebut, Tatip MPR mengatur harus dihadiri 50% plus 1. Ya. Sehingga oleh karena itu 50% plus 1 dari 687 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang sudah dilantik, ya harus ada sekitar 344 anggota MPR hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sehingga oleh karena itu kalau saya melihat dinamika terakhir ya di MPR, khususnya dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR kemarin, saya kira kami sudah lebih maju untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan pihak partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo maupun dengan pihak DPD RI. Saya sangat yakin betul sejauh ini kamar MPR itu memang agak berbeda dengan kamar DPR ya. Di mana kamar DPR ini suhu ruangannya beda ya. Suhu ruangannya lebih adem, sejuk, menyejukkan, tentram, menenteramkan. Sehingga oleh karena itu saya pribadi selaku ketua fraksi PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi dari partai-partai politik yang lain. Sejauh ini saya melihat adanya satu goodwill ya, satu niat baik yang cukup responsif, positif untuk bersama-sama melaksanakan tugas. Ya, melaksanakan tugas pertama kali yaitu melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Karena di samping itu saya kira seluruh anggota MPR masih ingat betul, masih fresh from the open, baru dilantik tanggal 1 Oktober yang lain, di mana salah satu mekanisme pelantikan adalah kita disumpah. Disumpah untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seadil-adilnya. Nah, peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden kan sudah dilaksanakan. Presiden dan wakil presiden sudah terpilih, ya, sudah ditetapkan KPU, ada sengketa hasil pemilihan suara sudah diselesaikan oleh MK, sehingga dia merupakan adalah produk perundang-undangan. Sehingga oleh karena itu wajib hukumnya seluruh anggota MPR melaksanakan perintah undang-undang itu. Gitu. Jadi kita boleh cukup optimis, Bung Doni, dalam proses pelantikan MPR tanggal 20 Oktober yang akan datang. Saya kira paling tidak opsi yang pertama, kalau saya pribadi, opsi yang pertama menurut skenario pelantikan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, bahwa MPR pasti akan dapat bersidang memenuhi quorum pada tanggal 20 Oktober untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Oke, artinya opsi yang pertama saja yang dipakai, tidak usah opsi-opsi yang lain gitu ya? Ya, saya optimis pada skenario pertama, pelantikan dan pengambilan sumpah presiden itu akan dapat terlaksana. Kalaupun paling buruk, ya, saya juga optimis bahwa opsi yang ketiga, bahwa presiden akan dilantik dan diambil sumpahnya di hadapan pimpinan MPR, disaksikan oleh Mahkamah Agung, pasti bisa terlaksana. Tapi di antara derajat keyakinan saya per hari ini, saya cukup yakin bahwa skenario pelantikan yang pertama yang akan dapat dilaksanakan. Ya, ini karena suhu ruangan di MPR suhu lebih ruangan adem MPR begitu adem, sejuk. Anda lihat kemarin dalam persidangan pemilihan pimpinan MPR, meskipun alot ya dari tanggal 3 skenario pemilihan dapat diundur menjadi tanggal 7. Tuh, kenapa? Karena semua pimpinan fraksi ingin menunda pemilihan pimpinan MPR agar terjadi ruang dialog, ruang komunikasi, ruang lobby supaya musyawarah mufakat itu terjadi. Kalaupun akhirnya pimpinan MPR dipilih dengan mekanisme voting, tapi tidak terjadi kegaduhan di sana. Karena masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Ini kan bagian dari komunikasi politik sebenarnya kan? Baik. Pak Basarah, kita break dulu dan Prof tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.